Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini Pak Guru akan memperkenalkan nama, yaitu Muhammad Supriyanto SPDI dari SDN Wonorejo 1 Wonorejo Pasuruan. Di sini Pak Guru merupakan mahasiswa PPG PAI batch 2 2024 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, atau sering dikenal dengan sebutan UINSA. Sudah panggil Pak Guru adalah termasuk mahasiswa dari UINSA. Terima kasih. Selanjutnya, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian kabarnya baik-baik saja. Anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, ayo agar pelajaran di pagi hari ini diberi keberkahan, diberi kelancaran. Ayo kepakatnya memimpin doa untuk teman-temannya. Dipersilakan. Siap, ikat tangan. Gerak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dibukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian nantinya di akhir mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, Pak Guru mau ngabsen dulu ya. Absen dulu. Kinan Azizi hadir. Abida Ahmad Yakin. Ya. Biar cepat, Pak Guru, Pak Masen, adakah di antara kalian yang saat ini tidak hadir? Ada semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan saat kalian selalu diberi keselamatan. Harus kalian untuk memberi penyemangat atau Pak Guru tahu kalian sudah siap belajar, Pak Guru akan menyapa kalian nih. Garis 3. Siap. Garis 3. Siap. Garis 3, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semuanya jangan dan sesama siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Alhamdulillah kalian sudah siap fokus untuk belajar. Sebab itu nanti sampai harus fokus apa yang disampaikan Pak Guru nih. Dan sekalian untuk hari ini yang akan kita bahas adalah materinya, yaitu tentang beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah. Kita harus beriman bahwasanya Allah itu menurunkan kitab itu hanya kepada berapa? 4 Nabi dan Rasul. Untuk tujuan pelajaran hari ini yaitu meyakini kebenaran adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab Allah. Jadi tujuan pelajaran hari ini nanti selesai pelajaran kalian harus tahu bagaimana cara meyakini, kalian harus tahu bagaimana sikap gotong royong, kalian harus tahu bagaimana menjelaskan iman ya. Nanti materi ini seperti itu. Sebelum materi ini, maka Pak Guru akan bertanya dulu nih. Untuk materi sebelumnya nih, kalau tanya dulu sebelum Pak Guru menjelaskan materi ini,
untuk materi sebelumnya kira-kira anakku masih ingat tentang apa? Pentingnya sholat berjamaah. Tentang pentingnya sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah penting, lalu tanya berapa sih pahalanya kalau kita sholat berjamaah? 27 derajat. Pahalanya 27 derajat. Kalau kalian sholatnya sendirian itu hanya 1. Kalau diterima, kalau sama nggak busuk nggak diterima. Tapi walaupun nggak diterima tetap kita sholat untuk menggugurkan kewajiban bahwa kita itu wajib sholat. Masalah diterima nggak terimanya itu urusan Allah. Nah, sekalian untuk kalian maka Pak Guru memberi motivasi dulu ya, motivasi bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul atau nabinya. Maka kalian harus yakin dan percaya bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan nabinya. Kenapa Pak? Hanya 4 rasul. Nah, karena yang Nabi Adam, Nabi Idris semuanya itu hanya tauhid dulu gitu. Makanya tidak dikatakan namanya kitab. Oleh sebab itu, anak sekalian, kalau kalian sudah paham tentang masalah atau mengetahui tentang kitab-kitab Allah, aku tanya, kira-kira berapa sih kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul tadi? Masih ingat kira-kira salah satunya apa saja? Zabur. Terus? Apa? Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, maka Pak Guru akan melakukan asesmen awal. Artinya Pak Guru akan ingin tahu bagaimana kalian tuh pembelajaran yang akan dipelajari ini biar Pak Guru nanti bisa memetakan atau mengelompokkan kalian gitu. Ini kerjakan untuk asesmen awalnya ini dikerjakan sebisa mungkin. Nah, sebisa mungkin gitu. Kalau ini kerjakan dulu diisi namanya nih, namanya kalian namanya. Kalau nggak bisa bagaimana Pak Guru? Nah, nggak bisa, ya isi gitu. Yang bisa isi ya Pak, biar Pak Guru tahu nanti kalian masuk kategori yang mana gitu. Karena nanti Pak Guru harus mengelompokkan gitu. Diisi sebisa mungkin. Kalau ini tidak perlu kerja kelompok, kerjanya sendiri. Nah, yang bisa dikerjakan, yang tidak bisa dipikirkan. Waktunya hanya 3 menit dari sekarang. Namanya jangan lupa, karena Pak Guru sudah tahu akan dikelompokkan atau kategori yang mana kalian nanti. Pak Guru itu ada kelompok mahir, ada kelompok kakak, ada kelompok yang masih belum kakak gitu. Nah, sudah waktunya habis. Ayo, kalau sudah habis diletakkan di sini ya. Ada yang di sini, yang bangku depan sekarang sini. Nah, bangku belakangnya situ, biar nanti aku tahu nomornya ya. Terus ada yang di sini. Ada yang depan. Ya. Ya. Jurut. Dari paling bawah. Nah. Mana? Dari. Ayo. Dari bangku depan. Nah, guys, teman. Nah, ini Pak Guru membaca 2 jam nih. Ini seperti Waida. Nah, ini masuk kelompok mahir. Ini yang mahir ya. Mahir. Dan ini kelompok kakak. Mahir, kakak. Terus
Ini Abdul jadikan 4 kelompok nih. Nah, dia 4 kelompok. Dah, ini nanti yang kelompok 1 itu mana? Nah, kelompok 1 dia, ini kelompok akhir nih. Kelompok akhir. Kelompok cakap. Mengapa Pak kalau mengatakan berkelompok? Karena yang mahir itu berarti sudah paham dan ngerti. Kalau kelompok cakap itu paham tapi belum mengerti. Kalau kelompok kurang berkembang itu ya nggak ngerti, ya nggak paham. Nah, saya coba kasihkan di sini Pak Guru menampilkan kitab. Coba saya katakan dulu apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar di atas. Saya dari kelompok 1, kelompok akhir. Mana tadi Pak? Kelompok akhir, dari kelompok 1. Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar di atas? Ayo. Jadi, ada apa ini? Ya, suaranya juga. Ayo, kita dengarkan dulu. Ada? Ada kitab? Taurat. Ada kitab? Ada kitab? Nah, ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya, di sini Pak Guru akan menjelaskan menjelaskan tentang materi ke belakang. Nah, nanti setelah materi ini diperhatikan, maka kalian nanti akan mempresentasikan apa yang nanti kalian ketahui. Sini yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Baca bareng. Kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya di sini nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, pokok ajaran dari kitab Taurat yaitu tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Itu isi pokok ajaran dari kitab Taurat. Nah, selanjutnya yaitu Injil. Injil itu kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu kitab Injil diturunkan. Kalau istilah itu pastinya. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sama dengan kitab tadi Taurat ya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, karena dari zaman Nabi yang satu ke Nabi yang lain itu tidak sama. Makanya kalau tidak sama harus dihapus menyesuaikan dengan apa? Zamannya. Itu ada yang dihapus. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Biasa lagi. Pokok ajaran kitab Zabur itu berisi tentang zikir, tentang nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat yang sama. Kalau tadi kitab sebelumnya itu memuat syariat, kalau ini tidak memuat hukum-hukum syariat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan umatnya. Nah, selanjutnya yaitu kitab yang terakhir apa? Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalam pada abad ke-6 Masehi. Ini di 2 kota. Yang pertama kota Mekah dan yang kedua kota Madinah. Al-Qur'an ini merupakan apa? Kitab suci yang terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman serta tarikh sejarah umat ya. Jadi kitab Al-Qur'an ini adalah untuk menyempurnakan 3 kitab yang sebelumnya. Baik, teman sekalian, sekarang untuk mengetahui pada kalian maka Pak Guru akan memberikan
Nah, materi ini akan memberikan soal LKPD harus dikerjakan dulu ya, dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, dipresentasikan di depan. Kenapa? Ini soalnya tidak sama nih. Yang kelompok 1, tadi kelompok akhir. Mana kelompok akhir? Soalnya tidak sama. Kenapa? Karena yang akhir itu sudah paham dan sudah jelas. Akhir namanya kemarin. Jadi kalau lihat, nanti yang presentasi 1 divisi, yang kelompok akhir didiskusikan dengan temannya. Isinya kenapa? Karena nanti itu dipresentasikan di depan. Jadi kalau yang kelompok terakhir itu ya kelompok 3 yang baru berkembang, ya. Kelompok baru berkembang itu cuma mencocokkan saja, dicocokkan kitab Zabur itu cocoknya dengan apa? Di garis ya, di garis. 1 tidak apa-apa, nanti dipresentasikan 2 ke depan, perwakilannya aja. Yuk, dikatakan sebaik mungkin. Waktunya 5 menit. Ya, 5 menit. Mari kerjakan, didiskusikan yang nggak paham dengan temannya. Ya, nanti presentasinya baik depan. Ya, posisi. Tekan dulu. Nah, itu hanya yang kelompok 4 kan baru berkembang, itu hanya sudah ada isinya, tinggal menggariskan saja, dicocokkan. Satu, ini mahir itu kita bisa menjelaskan, juga bukti dan bisa menjelaskan. Setelah menjelaskan di bawahnya mencocokkan kitab dengan nabi yang menerimanya. Mahirnya. Ayo semangat. Mana semangatku? Ini semangatku. Kurang semangat. Tepuk semangat. Harus bisa, saya bisa. Oke. Waktunya masih ada, ditanyakan, dikonsultasikan bagaimana caranya nanti mempertanggungjawabkan apa yang telah diisikan di depan kelas, di depan teman-temannya kalian. Ayo didiskusikan bersama teman-temanmu dalam satu kelompok ya. Diskusi ya, diskusi. Itu masih belum di situ. Diskusi yang bisa. Ya. Waktunya kurang 2 menit. Nanti kalau sudah 2 menit selesai harus siap perwakilannya untuk maju ke depan didiskusikan hasilnya. Dipertanggungjawabkan. Makanya sebelum dipertanggungjawabkan diskusi dulu. Sudah, sekarang waktunya sudah habis, sudah cukup. Maka sekarang adalah waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama yaitu dari kelompok akhir, kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju untuk dipresentasikan hasil kerjanya. Ini seperti biasa, ayo. Bacanya harus jelas, jadwalnya harus. Saya dari kelompok 3. Jaga semuanya, biar yang lain dengaran. Kepada kitab perubahan Suaranya kurang juga. kepada kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah dan kitab-kitabnya. Ya. 3. Beriman kepada manusia dan wajib sesuaikan dengan nabi yang menarikannya. Kata Nabi Musa, Terima kasih. Bagaimana sekarang untuk kelompok akhir 1? Sudah benar apa bagaimana? Benar. Nah, sudah di close untuk kelompok 1.
satu, kan setengah lagi ya. Nah, ini hasil dari kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Kelompok jaga. Kami mencari Kelompok dua atau kelompok hasil kerja kelompok satu. tiada kitab Al-Quran. Tanpa rekamannya itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib beriman dengan Al-Quran. Al-Quran menandui kebenaran dan keterangan Allah yang mesti kita pahami. Kita mesti berusaha belajar membaca, memahami dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Namun kita akan menjadi tenang dan teratur berkandungan Al-Quran. Gimana untuk kelompok dua? Atasnya, ada. Apa dilihatkan kata namanya? Itu hasil dari kerja kelompok sini. Nah itu, nah ya. Terima kasih untuk kelompok dua. Close yuk. Nah, kita akan kembali ke sana. Sekarang kelompok tiga untuk kelompok kaya yang kaya. Kami menjadi kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja sebenarnya kelompok kami. Kepada Nabi Musa kita pilih, kepada Nabi Isa kita sabun, kepada Nabi Daud kita Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Gimana? Ini 4 kitab. Betul. Ayo semangat. Semangat. Ya, semangat. Coba diperlihatkan pada temannya hasilnya. Ayo lihat. Itu yang pertama kita Taurat kepada Nabi siapa? Musa ya. Betul. Oke. Katanya Taurat kepada Nabi Musa. Betul Anda? Betul. Terus Zabur kepada Nabi Daud. Betul. Nah, untuk kelompok 3 terima kasih. Di close untuk kelompok 3. Kita mulai tempat yang satu. Nah, selanjutnya kelompok 4, kelompok kurang berkembang. Ya. Suaranya kedengaran mana? Sudah. Nah, sudah. Coba dikatakan dari temannya. Katakan. Ini hasil dari kelompok 4 yang kurang berkembang. Ternyata walaupun dianya kurang berkembang, ternyata hasilnya sudah sangat bagus nih. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, baik anak sekalian. Dan setelah kita mempelajari pelajaran dari awal sampai akhir sampai Pak Guru memberikan KBD lembaga kerja yang sudah Pak Guru kelompokkan, ada kelompok mahir, ada kelompok cakap, ada kelompok apa tadi? Layak, ada kelompok kurang berkembang. Ternyata ketika sudah pelajaran dimulai atau ketika Pak Guru mengetahui hasil dari kerja kalian, ternyata kalian orang yang sangat semangat dan antusias sehingga apa yang dipresentasikan itu menjadi sangat benar nih. Benar semua nih. Itu termasuk kerja kelompok dari kalian betul-betul dipergunakan dengan baik. Nah, itu harapan Pak Guru. Harapan Pak Guru, nantinya kalian harus lebih memahami lagi apa itu kitab Al-Quran, apa itu kitab Zabur, apa itu kitab Injil, harus belajar lagi nih.
Nah, untuk selanjutnya apa hasil dari kalian belajar hari ini? Maka Pak Guru menyimpulkan yang pertama bahwasanya iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab pada para nabinya sebagai pedoman hidup. Jadi semua nabi diberi kitab dengan Allah itu sebagai pedoman umatnya biar tidak bingung ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada aturan bingung. Seperti pemerintah Indonesia kalau tidak menggunakan undang-undang aturan maka semuanya ambulan dong bukan. Aturannya kalau sampai bersepeda itu apa aturannya? Pakai helm. Selain pakai helm bagaimana aturannya? Harus SIM kan gitu nih. Semuanya ada aturan. Itu apa? Untuk mempermudah umat pada saat itu. Selanjutnya yang kedua, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi sampai harus paham, harus kalian hafal. Jangan sampai terbalik. Nanti sampai kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Isa, itu namanya sampai terbalik, paham. Makanya tadi ya kelompok di kelompok karunia sudah sampai kerjakan dengan benar, makanya harus selanjutnya sampai harus ingat dan hafal. Tidak boleh sampai tertukar. Nama kitab dari Nabi Musa apa? Al-Quran. Halangi nanti sampai ini. Ini bukan untuk pelajaran itu saja. Ini adalah termasuk pengajaran kalian sampai kapanpun. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu memiliki dasar yang kuat. Beriman kepada kitab Allah memiliki dasar yang kuat baik berupa dalil Al-Quran maupun hadis. Jadi berimannya itu ada dalil Al-Qurannya, ada hadis yang kuat nih. Semuanya sudah dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya kita itu wajib beriman kepada kitab Allah. Yang kedua di madrasah ketiga itu sudah ada pelajaran maulid. Itu adalah untuk mengetahui isi ketahuan dan kitab-kitab itu. Yang keempat, cara beriman kepada kitab Allah yang pertama adalah membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting nih. Yang paling penting itu setelah kalian beriman, maka kalian harus apa? Harus dilaksanakan. Jangan iman saja. Kalau iman tidak dilaksanakan, itu namanya bohong. Iman itu nggak kelihatan nih. Iya, tidak kelihatan. Contohnya, kalau di dalam kubur atau tadi pahalanya sholat berjamaah berapa tadi? 20 derajat. Tapi kalau kita ada iman dan percaya, kenapa? Karena itu hanya pahala. Tapi umpama sampai ayah mau sholat ke masjid atau mau sholat al-falah, maka yang sholat berjamaah akan saya beri 50.000 setelah pulang dan teh gratis. Kira-kira bagaimana jemaahnya? Banyak ya. Kalau langsung diumumkan siapa yang sholat berjamaah dengan istiqomah di musola Al-Falah SDN nomor 1, maka setelah sholat langsung di gue sekepang. Dong, rebutan dengan sholat ini. Rebutan, kenapa? Karena nampak. Kalau iman kan ada nampak. Ada takbirnya menjaga. Ayo, kalau derek atau masyarakat siapa yang mau sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendirian itu hanya 1 kalau menerima. Kira-kira ada yang datang? Kalau hanya pahala, datang tetap masih nyawa yang besar yang mampu itu hanya sedikit. Ada pahala tidak kelihatan. Kalau pahala kelihatan, berbondong-bondong maka itu iman ya. Iman tetap percaya bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi. Saya lakukan untuk mengetahui ini ya, aku sebutkan. Nah, itu akan menyampaikan dulu kadang-kadang nih. Nah, ini apa? Apa arti daripada iman kepada kitab Allah? Apa artinya kitab Allah? Ayo, apa artinya kitab Allah? Kumpulan wahyu
wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Jadi kitab itu ada kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Itu namanya di kitab. Maka kalian sudah ingat, sudah ingat. Kitab itu adalah kumpulan wahyu yang sudah diturunkan kepada nabinya. Yang kedua coba kalian, apa sih hikmahnya? Hikmah dari mengetahui kitab Allah. Oh, pintar ya. Hikmah apa? Hikmah dari memperkuat keimanan. Nah, hikmah untuk iman kepada kitab Allah itu adalah untuk memperkuat keimanan. Nah, jadi akan kalau sudah iman kepada kitab Allah, maka sampai imannya tambah lagi, tambah kuat imannya ini. Selanjutnya kalau sudah kalian dipaham harapan Pak Guru, nanti apa yang disampaikan Pak Guru di awal, kalian betul-betul paham, kalian betul-betul bisa diterapkan di rumah, diterapkan di masyarakat. Kenapa? Contohnya iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran itu bagaimana cara mengamalnya? Ayo, bertanya. Kira-kira kalau iman kepada Al-Quran itu bagaimana cara mengamalkannya? Kira-kira? Ayo, seperti kalau bulan puasa itu ramai itu apa namanya? Hah? Membaca bacaan Al-Quran. Jadi tanpa iman percaya kepada Al-Quran, maka kalian itu caranya yaitu dengan membaca Al-Quran. Paling enggak bahkan satu hari itu baca satu ayat atau satu juz atau bisa satu masraf gitu. Itu namanya cara mengamalkannya. Kalau yang lain kita Zabur berimannya hanya percaya kita. Kenapa? Karena bukan apa? Bukan zamannya kita itu iman kepada apa? Al-Quran. Karena yaitu tidak ada lain kita itu harus sering membaca Al-Quran ya. Kalau nggak tahu ya coba belajar Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu harus apa? Harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada tajwidnya ya, ada tajwid. Apa? Tajwid ya. Iya. Kalau membaca saja, kalau tidak pakai tajwid, maka bacanya tidak akan baik dan benar nih. Tajwid itu akan melibatkan kepada hanya baik sekarang sampai sini. Setelah pelajaran ini dia apa? Disampaikan sama guru. Nah sekarang setelah ini ini ya tolong refleksi ini sampai tulis di sini nanti ditempelkan. Nah yuk refleksi. Pertanyaannya ada di apa? Pertanyaannya ada di ayat panggil. Ayo siapa di antara kalian yang bersemangat? Ada, yuk. Diberi nama, harus ada namanya. Nama ada kelompok. Siapakah di antara kalian yang paling semangat belajar tentang kitab Allah? Di sana, isinya di lembar. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Ayo, tulis. Ketiga, apakah kalian menemukan hal menarik dari mempelajari kitab-kitab Allah? Yang keempat, pada bagian mana yang menurutmu paling sulit dipahami? Sudahkah kamu tanyakan dengan Bapak Ibu tentang materi tersebut? Ayo, refleksinya sampai ditulis di lembar. Sekarang dari kelompok mahir kelompok 1 ayo ditempel dulu. Nah, kan? Duduk. Nah, duduk. Nah. Kelompok 2. Kelompok 3. Malaya,
Bilang ya, tidak muat, tidak fair, itu masih tiga masih. Apa Pak? Untuk kelompok 1 kesannya, ayo dibaca satu aja. Redaksi, baca dulu. Ayo siapakah di antara kalian yang paling semangat belajar tentang kitab Allah? Oh, semangat, alhamdulillah, semangat lagi. Terus, dari mana perasaan kalian setelah belajar tentang kitab Allah? Sangat senang. Terima kasih. Selanjutnya, apakah kalian menemukan hal menarik dari mempelajari kitab Allah ini? Menemukan yaitu tentang isi ajaran dalam Nah, yang menarik adalah menemukan yaitu tentang isi ajaran yang ada dalam kitab ini. Kitab yang asalnya itu isinya apa? Ternyata menarik ketika berada di dalam Al-Quran. Pada bagian mana yang menurut paling sulit dipaham? Teman, ada yang mudah, ada yang sulit. Yang sulit yaitu ketika mengingat turunnya apa beberapa ya. Untuk mengingatnya kan ada sedikit. Yang saya sudahkah kamu tanyakan dengan Bapak Guru tentang materi tersebut? Sudah? Ah, sudah. Ternyata hari ini sebelum refleksi dimulai maka pelajarannya sudah ditanyakan. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya karena pelajaran ini sudah dianggap sesuai dengan Pak Guru ya, maka Pak Guru akan memberikan pelajaran yang akan pertemuan lagi dan pertemuan lagi nanti Pak Guru akan menerangkan tentang aku senang berkalimat thayyibah. Pertemuan lagi Pak Guru akan menjelaskan tentang aku senang berkalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa? Kalimat thayyibah itu ya kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, itu namanya kalimat thayyibah. Nah, sini Pak Guru akan memberikan asesmen formatif, tapi ini nanti dikerjakan di rumah ya. Karena pertemuan lagi dikumpulkan Pak Guru ya. Dikumpulkan. Ini asesmen formatif karena waktu sudah habis waktunya, maka asesmen ini Pak Guru berikan nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan pertemuan lagi. Asesmen formatif harus pertemuan lagi harus sudah selesai dikumpulkan Pak Guru. Ya. Baik kalian untuk ini ya. Untuk tugas nomor kerja asesmen formatif nanti akan kerjakan di rumah. Mudah-mudahan nanti sampai belajar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Guru nanti bisa kalian kembangkan atau kalian direfleksikan ada di rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita anggap sudah cukup supaya pelajaran ini mendapatkan berkah. Mari kita tutup dengan doa. Ayo doa kita baca bersama-sama. Nah, dimasukkan dulu, dimasukkan. Nah, siapkan dulu. Nah, masukkan dulu. Nah, ya. Ditipin. Nah, hati-hati nanti di perjalanan ya. Belajar. Kalau nyebrang, pertama ketika di jalan raya. Ini bikin dah. Hati-hati jangan sampai akan nyalip sesuatu yang sekiranya tidak mengikuti pada kalian karena akan keselamatan itu lebih utama sangat utama. Dan berangkatnya Pak Guru maaf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.